Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wani. Ya. Terima kasih. Malam ini itu kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran lapangan legendaris yang ada di Surabaya. Jadi ini kita ngalir-ngalir aja Mas ya. Kita bicara-bicara santai. Kita sempat kaget juga begitu dengar waktu ada pemberitaan lapangan legendaris itu harus dipagari dan akan dialihfungsikan menjadi lapangan mini soccer, bola voli dan basket. Sementara lapangan itu lapangan yang siapa yang nggak tahu Putra Agung di sini kan? Putra Agung itu seperti 11-12 dengan Karanggayam. Jadi ketika orang ngomongin sepak bola Surabaya itu ya dua lapangan itu lekat karena mungkin lokasinya berdekatan dengan Tambak Sari. Jadi orang Putra Agung. Ya. Saya sendiri aja dengar Putra Agung tuh ya itu dulu pernah ada klub internal juga main di situ. Saya ikut PSAL, latihannya di Ujung, terus IM tuh di PJKA apa segala itu. Nah di Putra Agung tuh waktu itu dipakai apa itu saya lupa. Pokoknya ada yang pakai juga lapangan itu. Nah dengan adanya pemberitaan itu akhirnya kita kan jadi pengen tahu ini itu kok bisa sampai seperti itu bagaimana? Apa ya lapangan itu tidak pernah dipakai? Apa akhirnya Pemkot ngelihat wah ini tidak pernah dipakai, sudah kita pakai untuk ini aja? Atau memang dipakai lapangan itu? Ya bisa diceritakan, silakan. Coach Sani, ya. Lapangan Putra Agung itu enggak pernah sepi, Pak. Kalau dibuat olahraga itu sepak bola semuanya itu enggak pernah sepi. Setiap hari. Di situ ada beberapa SSB kan di situ. 3 SSB. Termasuk warga sekitar. Warga sekitar sama kan situ ada SMP iya. itu ya. Sekolahan, ya. Ada sekolahan buat olahraga sekolahan. SD Rangka yang di dekatnya sebelah iya, semua Lampung sekolahan itu. Iya. Semua sekolah daerah iya, situ. Olahraga di lapangan itu. Iya. Itu kan juga santer didengar kalau insan bola Surabaya pasti tahu lah bahwa lapangan Putra Agung itu banyak istilahnya orang juga bilang candera di muka kedua. Jadi banyak pebola besar Surabaya dan untuk nasional lahir dari situ. Itu apa benar Mas? Banyak enggak yang melahirkan pemain hebat sampai ke tingkat nasional? Dari dulu itu banyak Pak di situ. Zamannya dulu ya ini cerita kemarin dari dulu itu ya zamannya Pak Budi Santoso, Guntur, terus siapa itu? Yusuf Eko Dono, Pak Seger, terus Fandi Eko Utomo, Suboseto, Atta Maulana, terus yang sekarang itu Iqbal, pemain Persebaya sekarang itu loh. Itu pernah dari Iqbal. situ ya. Itu Iqbal. juga keluar dari lapangan yang itu itu Pak. Yang Porprov ya. Iqbal. Terus ini yang mulai dari 10 tahun ini ada kiper yang kemarin ikut di Bali Seven. Namanya siapa? Jaki ya. Jaki sama Bobby ini. Itu yang Bali Seven yang kemarin. Nah, yang kemarin itu ini juara 3, Pak. Juara 3 di Bali. Ya, itu turnamen skala internasional ya, itu. Yang Bali Seven luar biasa. itu ya. Memang itu asal dari Putra Agung semua itu. Dari Putra Agung. Iya. Kan itu satu luar biasa. Sebenarnya ini satu kekayaan kita memang. Jadi saya mau pinjam bahasanya Pak Eri. Pak Eri itu suka bilang bahwa talenta Surabaya ini begitu banyak. Semuanya itu akan bermuara ke Persebaya. Itu muaranya. Sampai beliau bilang bahwa Persebaya itu Surabaya, Surabaya itu Persebaya.
dikaitkan itu. Nah, ketika ngomongin Surabaya, oke, kesampingan Persebayanya. Mungkin nanti orang bilang, lu udah beda lah. Persebaya itu industri, Persebaya itu sepak bola modern. Oke, kita sampingkan. Tapi ketika talenta-talenta Surabaya ini kan bermunculan banyak nama besar yang kita tahu, sampai beberapa media Jakarta itu sampai meneliti segila apa sih sepak bola di Surabaya ini kok sampai bisa muncul Marcelino, Rizky Ridho dan lain-lain. Nah, itu yang mereka mau teliti. Bahkan sampai ada catatan di Surabaya itu punya 3.000 match. 3.000 match dalam 1 tahun. Sampai media Jakarta bilang gokil ini. Tidak ada dari Sabang Merauke yang punya kompetisi segitu. Nah, artinya itu berarti Surabaya ini, terlepas itu Liga Surabaya, Liga Persebaya. Nah, untuk bisa menggelar 3.000 match itu kan berarti mereka banyak lapangan. Nah, mungkin salah satunya ada dari Putra Agung tadi. Nah, kalau dialihfungsikan ini Mas, misal itu kan nanti ada untuk mini soccer. Nah, kalau mini soccer itu kan untuk anak-anak usia siapa namanya? Bobby ini cocok lah main di mini soccer untuk latihan di sepak bola itu kalau latihan anak-anak ini game plan ya, yang ketupat kecil ketupat besar itu ya. Terus basketnya mungkin nanti bisa, terus lapangan volleynya mungkin itu ibu-ibu PKK setempat atau apa. Nah, jadi pasti Pemkot punya pertimbangan sendiri. Nah, cuma yang kita sayangkan Eman mungkin ya. Kalau saya juga begitu dengar tuh, aduh Eman ini legend, lapangan legendaris. Paling tidak ya sudah cukup Karanggayam aja yang hilang. Gitu. Ini jangan, Putra Agung ini jangan. Ini renovasilah seperti Jakarta itu. Renovasilah Liga Surabaya atau Liga Persebaya atau apapun namanya yang bermain di luar Surabaya, pulangkan main di situ. Ya. Atau misal lapangan itu direnovasi, saya ambil alih. Ini Pemkot ambil alih. Kalau kamu mau pakai lapangan, bayar. Nggak masalah kan? Tapi lapangan nggak berubah. Ya. Nah, ini dari tadi saya terus yang bicara ini. Jadi bisa cerita-cerita lah SSB-nya itu namanya apa aja, terus latihan hari apa ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya dialihfungsikan, bagaimana nasib sepak bola besar? Nah, apa benar di sana itu setiap hari tertentu ada sepak bola legend-legendnya Persebaya itu? Iya benar. Apa ada itu? Misalnya hari Sabtu yang main Pak Seger dan kawan-kawan. Jadi legend-legend tok yang main ini. Nah itu apa benar ada? Soalnya saya sempat dengar katanya mainnya di sana legend-legend Persebaya ini. Seperti itu, artinya kalau itu nanti jadi lapangan kecil, nggak mungkin dong orang yang besar-besar ini main di lapangan kecil tadi itu, kan gitu. Nah itu bisa diceritain. Ya, SSB tadi ya. Itu jadwalnya di Putra Agung itu setiap hari Pak. SSB setiap hari itu hari Senin itu buat sekolah SMP ya. 9. Terus hari Selasa jadwalnya hari Evo itu hari Selasa, Sabtu, Minggu. Selasa, sore. Sabtu, Minggu. Ya. Al Ryan itu Rabu, Jumat, Minggu. Rabu, Jumat, Minggu Al Ryan. Dwi Kora hari Kamis, Sabtu, Minggu. Full ya. Terus yang orang umumnya, maksudnya di luar SSB itu, mainnya kapan itu? Itu malam. Malam. Ada lampunya? Ada tapi ya seadanya lampunya. Ya? Berarti memang ya SSB, kepake ya lapangan itu ya. Bukan sekedar tanah kosong gitu ya. Iya. Jadi ya ibaratnya warga Putra Agung itu mungkin yang banner-bannernya itu, untungnya tidak ada tagar tulisannya Putra Agung bukan tanah kosong. Iya kan? Kayak di Papua itu ya,
Raja Ampat bukan tanah kosong. Tak kan gitu. Nah, saya pikir mungkin orang Putra Agung gitu juga mungkin. Putra Agung bukan tanah kosong. Maksudnya memberitahu Bapak. Iya. Ini lapangan tidak pernah tidur gitu. Ya, Iya. lapangan ini tidak pernah tidur. Jadi kalau kita memang mau membangun komitmen membangun sepak bola Surabaya, ya harus dibuktikan lewat itu tadi. Itu. Apalagi sampai ini bawa nama logo Persebaya dia. Iya. Juara 3 di Bali, Bobby. Posisi gelandang serang, luar biasa. Wah, ini calonnya Rivera ini menganinya, ya kan? Dia bawa Persebaya juara 3 di turnamen internasional, skala internasional. Di Bali, juara 3, luar biasa. Berapa itu yang juara 3? 10. Coach Sudik itu, bukan? Ya. Coach Saifuddin. Coach Saifuddin itu. Nah, yang akhirnya juara Porprov itu ya. Nah, Bobby Andrea Jul. nah, kalau Bobby, kalau nanti lapangan itu sudah diperbaiki, jadi lapangan apa futsal terus sama volley apa, Bobby masih tetap mau latihan bola nggak? Masih tetap. Nggak mutung ya? Wah, kok tambah cilik lapangannya? Atau tetap mau diapakan aja lapangan ini? Aku masih tetap sepak bola ya? Iya. Ya. Oh, Al Ryan di situ latihannya ya. Al Ryan kan klub internalnya Persebaya itu. Itulah. Mas ya, silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Dedi. Ya. Saya wali murid dari Evo, Pak. Untuk sebetulnya dari pemerintah itu sudah bagus sih, Pak. Ya. Dari Putra Agung yang pakai pasir, Ya. nggak ada rumput. Ya. Ya, kita senang dengan adanya ada pembangunan, itu senang. Tapi yang kita agak miris tadi dulu, Pak. Ya. Kayak lagunya Iwan Fals tadi dulu, Ya. Pak. Anak kota tak pernah tanah lapang. Ya. Betul. Jangan sampai Surabaya itu seperti Jakarta. Ya. Kasihan teman untuk talenta-talenta yang Tapi kalau ngomongin, maaf saya putus, kalau ngomongin Jakarta, kemarin terbaru itu Kedoya itu dibatalkan sama pemerintahnya malah. Dibatalkan dan malah direnovasi. Diganti lumpur sintetis, dipergunakan seluas-luasnya untuk warga Kedoya. itu harapan kita itu seperti itu, Pak. Kan asik gitu kayak gitu. Untuk Pak Eri mungkin yang nonton ini Ya. nantinya. Mungkin Pak Anies Baswedan ya? Kalau Jakarta. Mungkin Pak Pak bukan yang Pak Pramono Anung mungkin mendengarkan lagu Iwan Fals tadi mungkin. Ya, Anak betul, kota Pak. tak punya tanah lapang. Anak Benar kota. juga ini. Harus diperbanyak. Nah, mungkin harapannya Putra Agung seperti itu, Betul, Pak. ya kan? Itu lapangan Untuk legenda. tambah untuk yang pemainnya dari Petarung tadi, Pak. Hmm. Andi Firmansyah itu termasuk Jebolan ya, gitu. jebolan dari Putra Agung itu, Pak. Sebelum dia ke klub internal. Sebelum dia ke internal Persibaya. Iya. Ya, besar harapan kami sih bisa dibangun yang seperti Jakarta tadi loh, Pak. Iya. Ya, mungkin bisa mendengar aspirasi dari teman-teman. Semoga lapangan Surabaya jadi lebih bagus. Iya. Bisa buat Liga Surabaya. Iya. Liga Surabaya nggak perlu ke Sidoarjo. Iya, Pak. Di Pabean Sedati Sidoarjo. Ya. Ah, Namanya itu Liga Liga, Surabaya. Surabaya, tapi mainnya di Sidoarjo. Sidoarjo. Ya, terima kasih untuk warga Sidoarjo Ya, yang ya. masih mau Yang masih mau. tumpangi Liga Ditumpangi. Surabaya. Nah, sementara kita punya, ya itu tadi kayak Putra Agung kan. Itu kenapa tidak direnov? Dipergunakan seluas-luasnya untuk orang Surabaya. Nah, itu harapan Gitu. kita, Pak. Nah, itu sempat dengar juga saya. Itu benar nggak? Kalau yang latihan di Putra Agung itu tidak hanya orang Surabaya seputaran Tambak Sari, tapi dari Perak, dari Betul. mana-mana ada datang main di situ juga. Wadah dari Surabaya Utara sebetulnya, Pak. Surabaya Utara. main di Lain situ. di situ. Berarti termasuk Perak apa itu utara kan? Perak ke Kerampung ya. Tambah Lumayan, lagi. iya, Pak. Itu saking nggak punya lapangannya ya. Samping apa? Sebetulnya bukan nggak punya lapangan sih, Pak. Lebih ke teman-teman ini wadahnya bagi yang mungkin kurang beruntung. Iya. Itu
ya coach ini apa? Coach Saan ini kalau teman-teman yang mungkin nggak punya biaya Iya. itu disuruh latihan gratis. Siapa tahu dari situ nanti muncul supri-supri baru. Lah itu loh Pak. Ya kan? Soalnya kita dulu kan mau latihan SSB nggak punya uang ya Mas ya. Hmm. Nah itu Muncul andi-andi baru kan. Andi baru. Dulu Andi gimana Mas Andi? Apa? Andi dulu gimana untuk masalah itu? Yang secara notabene kan mungkin tadi Coach Sani bilang kalau mensodakokan semua kemampuannya untuk ayo kamu tidak punya biaya ayo latihan itu kan luar biasa itu. Karena nanti dari situ kan kita tidak tahu akan muncul Andi, akan muncul Supri yang kita tahu di media itu kan Supri itu waktu itu Di situ, Pak. pernah digambarkan Supri dan sepatu 30.000-nya. Ya, masih ingat itu kan? Ada berita itu, Supri dan sepatu 30.000-nya. Siapa sangka anak itu sekarang pernah menjadi bagian tim nasional di Persebaya dan sekarang di Kediri apa gitu. Itu kan luar biasa. Nah, mungkin ada cerita tentang anak-anak yang kayak secara ekonomi mungkin agak kurang beruntung, tapi semangat main bolanya itu, nah itu gimana Mas? Ini Andi Pak ya. Iya. Dulu Andi itu waktu itu enggak punya kayak sepatu. Ada sepatu yang jebol gitu ya, sisian gitu. Iya. Yang saya ingat dulu itu sisian itu nanti disimpan. Adalah sepatu lagi kalau ukurannya sama disimpan nanti dibuat latihan. Iya. Waktu di Putra Agung itu Pak. Sampai segitunya. Iya. Apalagi waktu di SSB di Kora Pak ya. Iya. Dulu itu banyak yang tidak bayar itu banyak. Tapi membuat apa? Yang talenta yang anak muda yang Iya. berprestasi. Justru banyak lahir dari Iya. seperti itu, Iya. ya kan? Yang kurang-kurang beruntung. Itu kemarin timnas berapa itu yang anak Bojonegoro? Ya kan? Sampai langsung ya seperti itu. Jadi artinya memang pemerintah ini juga harus melihat ke situ bahwa sepak bola ini milik semua, bukan hanya Persebaya milik semua, tapi sepak bola ini milik semua, milik orang Surabaya. Kita tidak tahu di mana ada mutiara-mutiara itu kan kita tidak tahu dia ada di mana. Siapa tahu dia karena terbentur biaya untuk masuk ke SSB tidak punya biaya, dia main di pinggir-pinggir jalan. Ternyata talentanya itu ya seperti ya itu kan gimana itu. Sayang. Kayak semisal kita kalau turnamen ya Mas ya. Nah, di turnamen itu rata-rata dari SSB itu yang enak-enak itu malah yang kurang beruntung itu Pak. Jadi kita itu patungan Pak. Patungan untuk Mas kita ketemu kurang berapa. Ada anak yang awalnya rajin latihan, tiba-tiba nggak latihan terus latihan lagi kita tanyain kenapa. Mas maaf ini nggak ada biaya. Udah latihan aja. Untuk masalah biaya nggak usah dipikirin. Yang penting kamu latihan, fokus. Kamu kan sudah dikasih fasilitas jadi ya kasih yang terbaik buat Evo. Buat bangsa ini kasih yang terbaik. Ya harapan saya mungkin ada yang bisa mendengar ini. Evo ini lebih ke sosial Pak. Selama berapa tahun nih? 3 tahun ya? 2 tahun ini tuh Evo itu ikut ASKOT atau masih belum? masih proses Pak. Ya karena lapangannya di masih gonjang-ganjing ini kita masih bingung Pak untuk sewa lapangan yang di luar. Ya harapannya ada yang bisa mendengar ada donatur. Ibu ini lebih ke sosial SSB-nya Pak. SSB sosial. Sosial. SSB sosial. Oke. Nah. Warga sekitar gratis Pak. Dibuat dari warga sekitar untuk anak-anak. Untuk anak-anak yang bertalenta yang di luar keberuntungan itu tadi Pak. Betul. Itu sejauh ini orang yang di luar dari Putra Agung ada nggak peserta didiknya di situ? Sekarang mulai banyak Pak. Banyak. Sekarang mulai banyak dari mulai Perak ya, Bulak Banteng, Pogot, Utara itu, CMP. Apa Jatim Expo itu? Wonocolo Jatim Expo. Iya kan Wonocolo. Ya karena tadi terdengar tadi loh Pak. Kok kamu masih gak punya uang latihan aja gitu. Kita tampung semua Pak.
Saya salut sama Mas Ani nih. Iya. 2 tahun udah dia, Bu. Di Evo itu. Di Evo ini, Pak. Artinya apa Evo itu? Mungkin ada singkatan dari Edi atau apa. Siapa tahu nanti ada donatur yang wah ini keren ini sepak bola sosial kan. Nah, saya ini kan penerusnya, Pak. Nah. Nah, selama ini kan yang membuat ini kan orangnya enggak kesini gitu loh. Nah, kami ini daripada ini berhenti, iya. terus nggak ada yang memperjuangkan terus saya gitu, Pak. Diteruskan gitu. Iya. Soalnya gini, Pak, kita itu buat ini tuh lihat dari anak-anak yang kurang beruntung itu tadi. Iya, iya. Kita ya lihat yang dulu-dulu kemarin. Iya. Iya. Yang dulu kalau enggak punya uang itu gimana lah enggak Iya, bisa main betul. bola. Apalagi Iya. kan mayoritas daerah Tambak Sari itu kan mayoritas kan sepak bola semua, Pak. Yang banyak sepak bola. Iya. Ya memang apa ya? Kalau melihat atlet kita ini memang ya mau dibilang mayoritas juga enggak juga, tapi pembesar itu, nama-nama itu kebanyakan ya seperti itu, ya kan gitu. Jadi tinggal bagaimana klub-klub atau SSB ini tetap memberi mereka wadah untuk terus bermain, yang keberadaan mereka di Surabaya untuk Surabaya, kan gitu, untuk Surabaya. Nah, karena di Surabaya ini ada klub yang namanya Persebaya, ya wadah kan gitu. Toh di Persebaya juga dia tidak menutup diri orang di luar dari 20 klub internalnya. Dia tidak menutup diri dari orang yang future lab-nya. Ketika ada talenta yang memang di atas rata-rata, rekrut sama mereka. Nah, kan artinya muaranya ke Persebaya juga, gitu. Dan itu cita-cita itu kalau bahasanya Bung Kusna ini itu. Waktu Tony Firmansyah bikin gol ke Solo, saya masih ingat. Kusna ini sampai bilang gini, cita-cita semua anak Surabaya adalah bermain di Persebaya. Nah, seperti itu. Jadi ada siapa tadi namanya? Mas Bobi, Pak. Nah, ada jutaan Bobi, ribuan Bobi lah. Ada ribuan Bobi yang nanti akan kepingin memakai lambang di dada ini. Kan ini satu kebanggaannya Bobi, dia pakai jersey ini mewakili Persebaya di ajang internasional di Bali. Orang boleh menyepelein, tapi ini levelnya level internasional ini, ya kan, seperti itu. Jadi memang fasilitas itu harus dibantu juga oleh pemerintah daerah melalui apa, pengadaan lapangan tadi. Kadang ini, Pak, kita tuh miris, Pak, sama teman-teman ini juga. Kita juga bukan dari keluarga yang mampu sih, Pak. Setiap dulu waktu masih baru-baru, teman-teman cerita itu masih baru-barunya Evo itu untuk sewa lapangannya sekian ratus, untuk pelatih-pelatihnya sekian-sekian, yang datang SSB sekian dan yang nggak bayar sekian. Jadi tekor, Pak, setiap datang itu kita itu lebih ke sosial tadi itu, Pak. Nah, ya itu luar Ya, biasa. Itu kita pasti harapan Tuhan kita akan sih- memberkati itu. Iya, harapan kita sih juga dikasih kesehatan. Iya, kesehatan, betul. Karena diberi fasilitas. Nah, Ya ini apa sama pelatihnya, Pak. nah, Ini ya saya sangat berterima kasih Pak Seger Sutrisno itu, Iya. Pak. Bisa bantu kita mensupport sama Pak Sodik, iya, Pak terus Sodik, Pak ya. Yadi, Suyadi, Pak Yuanda itu. Iya, mereka Kita ini enggak main-main lah, maksudnya untuk biar pelatih ada yang berkualitas gitu loh, Pak. betul. Nah, tapi ya ini apa anak-anak ini kan banyak yang menengah ke bawah. Iya, Nah, ini harus harus di apa memberi contoh yang itu loh, Pak. Apa kita ingin benar-benar yang pelatihnya ini yang ya iya sosial yang, tapi berkualitas, berkualitas, gitu, ya. ya. sosial berkualitas itu. Iya. Ya itu nanti internalnya Evo sendiri kan yang pasti untuk mengadakan itu. Tapi yang pasti kata kunci dasarnya adalah
mau pelatih kualitas apa, tapi kalau nggak punya lapangan kan gitu. Kuncinya itu di situ, lapangan. Jadi paling tidak harapan bersama lah. Mungkin orang Surabaya juga akan support tuh bahwa ketika ngomongin Putra Agung, semua akan ingat tentang semua ini kalau orang sepak bola ya. Mas tinggal di mana? Putra Agung. Loh, apanya lapangan? Padahal nggak semua Putra Agung ada lapangan. Bener nggak? Itu fakta itu. Jadi sama dengan misalnya saya di Perak itu. Tinggal di mana, Bang? Di ujung Komplek Angkatan Laut. Apa yang Kampung Seribu? Nah, yang diingat tuh, kok kenapa bukan ikonnya? Kenapa nggak ingat PT PAL ya atau apanya? Tapi ingat Kampung 100-nya. Sama dengan itu. Dari mana, Mas? Putra Agung. Apanya lapangan? Karena iya kan orang itu. Kenapa kok harus lapangan? Ya karena memang di lapangan itu lapangan yang sudah dikenal beberapa generasi di Surabaya pastinya. Apalagi banyak lahir pemain-pemain. Sampai yang saya dengar dari Pohadi ini yang bilang kalau tiap hari Sabtu atau apa itu sering mereka main bola fun football lah istilahnya itu. Hari Minggu pagi fun football, legenda-legenda Persebaya itu. Nah, iya. Jadi sekarang lapangan progresnya gimana? Progresnya sekarang sudah dalam Sekarang tahap apa ya? masih pengurukan, Pak. Pengurukan. Iya. Oh, Bagannya sudah ada. Iya. Oh. Ya. Ketika hanya masih urutan, masih diuruk, ya masih diuruk, ya mudah-mudahan dengan tayangan ini nanti itu dengan banyaknya permintaan permohonan warga bahwa kembalikan ke fungsi lapangan aja, paling tidak seperti Kedoya Jakarta, supaya lapangan ini bisa digunakan Liga Persebaya, Liga Internal Persebaya dan lain-lain. Oke lah, jangan ngomongin Persebayanya, untuk sepak bola Surabaya. Talenta, Pak. Nah, untuk talenta Surabaya. Jadi ini tetap mungkin diuruk untuk dijadikan tetap lapangan. Dena ini Amin. mungkin mudah-mudahan bisa dirubah. Iya. Mudah-mudahan Dena bisa dirubah, tapi ini akan tetap sebagai lapangan. Seperti itu. Jujur Pak, yang saya takutkan tuh malah kenapa kok ngeyel dibuat SSB lagi gitu loh. Kenapa kok Pemkot kan pasti nanti mempertanyakan. Kenapa kok ngeyel dibuat SSB? Ya terus di garis bawah tadi memang saya sampaikan SSB ini lebih ke sosial Pak. Iya. Kita nggak pernah ada untung. Iya. Nggak pernah ada untung. Ya malah jadi uang pribadi ini sering ini. Dibuat Teman-teman SSB lagi maksudnya? Maksudnya kan dari program pemerintah kan dibuat beberapa cabang olahraga Pak, untuk semua kalangan ini. Kenapa kok masih ada yang protes ngurus lapangan besar gitu Pak? Takutnya nanti ada underestimate itu. Nah, apa keuntungan SSB ini besar gitu. Makanya saya perlu garis bawahi Evo ini lebih ke sosial. Kalau yang bisa bayar, ya bayar, enggak apa-apa monggo. Alhamdulillah malah Pak ya. Kalau yang punya keterbatasan karena mungkin dulunya bisa bayar ya. Terus tiba-tiba ya mungkin nggak tahu kita namanya rezeki naik turun ya Pak. Naik turun tiba-tiba nggak bayar, Mas aku mohon maaf saya bayarnya cuma 5.000 enggak apa-apa. Monggo. Yang penting latihannya beneran, yang latihannya yang bener. Gitu Pak. Jadi ya untuk teman-teman yang berjuang untuk lapangan jangan dialih fungsi itu kita tidak ada keuntungan di sana Pak. Tidak ada unsur yang SSB ini untung, tidak ada. Kita hanya ingin generasi penerus ini loh Pak, bisa bermain sepak bola besar. Kan kita juga punya wali kota yang mensupport sepak bola. Nah itu tadi kan Pak, untuk menciptakan generasi baru kayak Andi Firmansyah baru. Nah, ini kan penerus ini Pak. Mas Bobi, ada Mas yang Arayana itu ya. Yang Al Rayyad, Bagas itu Al Rayyad. Yang dari di Barcelona itu. Ada temanmu di Barcelona? Yang umur berapa itu Pak? Yang terbaik. Oh, yang kemarin ke Barcelona. Ke Swedia. Yang Farfasa apa itu ya? Gitu. Kan talenta semua dari Jadi kamu pokoknya kalau apapun nanti lapangan itu masih tetap main bola ya? Nggak boleh
nggak boleh mutung, ya, nggak boleh. Wah, aku tambah nggak punya lapangan atau apa. Soalnya kalau tadi dibilang ada yang bayar 5.000, itu kelak kamu akan dikontrak sebesar 5 miliar. Amin. Ya kan? Kan Amin. kita tidak tahu. Kamu bayar SSB-mu mungkin cuma 5.000. Tapi itu mungkin pertanda bahwa kamu besok-besok akan dikontrak sebesar 5M, entah di klub mana. Tapi 5M, ya kan? Amin gitu ya. Amin. Iya. Yang sosial buat karena akan banyak. Tapi dari yang sudah selama ini yang sosial tadi di lapangan itu ya, lapangan Putra Agung, itu prestasinya baru menelurkan 2 pemain ke Bali Seven kemarin, SSB Evo-nya itu, Zaki sama Bobby dia. Nah. Oh. Basit. Basit. Ya, Basit yang kemarin. Tapi yang dari Evo, dari lapangan Putra Agung berangkat 2 anak yang ke Bali Seven. Yang ini Arayan, Pak. Oh, berangkatnya sebagai Al Rayyan. Nah, maksudnya Al Rayyan kan tetap latihan di situ. Nah, artinya siapapun klub SSB itu yang berlatih di lapangan Putra Agung itu memberangkatkan 2 anak ke Bali Seven. Terus apa? Ya, Basit. Wasit. Basit. Oh, Basit. Nah, namanya itu. Yang kemarin Apapun klubnya, tapi lapangan itu banyak melahirkan talenta-talenta. Jadi harapannya memang tidak dialih fungsikan. Ya, mudah-mudahan nanti seperti itu. Ya, jadi nanti biar Mas Dedi ya, siapa? Ya, Mas Dedi, Coach Sani, terus apa merayu lah. Ya, merayu. Kita juga agak sedih juga kalau dengar lapangan itu tiba-tiba nanti hilang itu. Semua orang insan bola Surabaya pasti akan nanti identitasnya hilang lagi. Dari mana Mas? Putra Agung. Oh, yang sudah nggak ada simbol lagi. Tapi kalau dulu, dari mana Mas Putra Agung? Apanya lapangan? Nah kan mesti orang tanya gitu. Mudah-mudahan nanti perjuangan untuk supaya lapangan ini ya bukan dalam perjuangan dalam tanda yang negatif, tapi mungkin bisa lobby-lobby lebih baik, bisa pendekatan lagi ke pemerintah kota untuk ayo Pak, ini untuk mengembalikan Surabaya sebagai pabriknya pemain bola. Itu aja. Mungkin kira-kira gitu aja dulu Mas ya. Ya, nanti apa selanjutnya kita bisa sambung-sambung lagi ngobrol-ngobrol nih. Ya. Oke. Bagaimana sana sudah ngantuk? Oh, belum, ya. Oke, terima kasih. Semoga lapangan legendaris Putra Agung akan tetap fungsi sebagai lapangan sepak bola yang akan nantinya melahirkan pebola-pebola ke Persebaya ataupun untuk ke tim nasional. Karena Surabaya sudah diakui bahwa geliatnya ini sudah sangat luar biasa. 3.000 match dalam 1 tahun itu dari Sabang Merauke hanya ada di Surabaya. Terima kasih. Selamat malam. Salam satu nyali. Wani.